warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Indah Teresia dapat menjumpai Anda kembali dalam dialog publik. Pemirsa, wabah COVID-19 di Indonesia sudah dikategorikan sebagai wabah atau kejadian luar biasa. Tentunya harus dilakukan upaya yang luar biasa pula terkait dengan bagaimana kemudian mengamankan perekonomian, termasuk juga kesehatan masyarakat. Dan pemerintah sudah memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi pemerintah daerah untuk merefocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Dan apa saja kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID-19 dan bagaimana pula kemudian upaya pengawasan yang dilakukan APIP, baik itu dari BPK, KPK terkait dengan penggunaan anggaran COVID-19. Nah, kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik sekali, efektivitas upaya pencegahan korupsi di Provinsi Bengkulu dalam rangka pengawasan anggaran COVID-19. Dan bersama saya sudah hadir narasumber kita yang sangat istimewa. Saya langsung saja perkenalkan, di samping saya Gubernur Bengkulu Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa. Saya sapa Pak Rohidin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di TVRI Bengkulu. Nanti kita akan bincang banyak. Ada Bapak Iskandar Novianto, beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Saya sapa Pak Iskandar, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Nanti kita akan bincang banyak juga ya bagaimana kemudian peran BPKP sendiri mengawasi anggaran COVID-19 ini. Dan sudah bergabung juga bersama kita melalui aplikasi Zoom Meeting KPK Republik Indonesia, Bapak Alexander Marwata. Saya sapa Pak Alex. Mbak, saya bukan deputi tapi salah satu pimpinan di KPK. Selamat sore Pak Gubernur, selamat sore Pak Kaper BPKP Perwakilan Bengkulu. Iya, Pak Alex, nanti kita akan bincang banyak ya bagaimana kemudian upaya yang dilakukan KPK dalam mengawasi anggaran COVID-19 ini. Nasional, Bapak Presiden menetapkan bahwa COVID merupakan wabah nasional, bencana non alam nasional. Posisi sekarang, Provinsi Bengkulu itu dalam konteks nasional ini masih berada pada zona kuning ya, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Namun dalam konteks Provinsi Bengkulu kita juga melakukan pemetaan dari 9 kabupaten 1 kota. Nah, pada posisi sekarang tuh sudah ada 3 kabupaten yang berada pada zona hijau. Pada awalnya tuh cuma 1 kabupaten, Kabupaten Lebong. Namun akhir-akhir ini ya Kabupaten Mokomokoh, kemudian Kabupaten Seluma itu juga dinyatakan zona hijau karena semua yang terkonfirmasi positif itu sudah sembuh. Ya. Juga menyusul nih Kabupaten Kaur yang sekarang kita tinggal menunggu waktu saja karena kasus positifnya sudah tidak ditemukan lagi dan pasien juga sudah dinyatakan sembuh. Taman minggu ada rentang waktu. Ya, sehingga nanti kita bisa pastikan mungkin minggu depan itu ada 3 kabupaten yang dinyatakan zona hijau, kondisi pemetaan kesehatannya, kemudian sisanya itu zona kuning, khusus Kota Bengkulu itu zona orange. 34 provinsi, kemudian kan dipetakan dalam 4 kuadran, di mana sumbu Y-nya itu adalah status kesehatan, kemudian sumbu X-nya itu adalah kondisi ekonomi. Nah, Provinsi Bengkulu itu masuk pada kuadran keempat, artinya di mana kondisi ekonomi kita juga sudah mulai membaik, kemudian dari sisi kondisi status kesehatan juga sudah mulai membaik. Di mana indikator itu bisa kita lihat, pertama, untuk dari sisi aspek ekonomi kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada posisi sekarang, dirilis BPS beberapa hari yang lalu, itu berada di atas rata-rata nasional pada angka 3,sekian% pertumbuhan ekonomi kita, di mana nasional pada angka 2,9. Kalau dalam konteks Sumatera, dari 10 provinsi, Provinsi Bengkulu itu berada pada urutan keempat, ya, tingkat pertumbuhan ekonominya. Juga demikian ada beberapa indikator-indikator makro yang lain sehingga menempatkan posisi Bengkulu itu berada pada kuadran keempat, artinya kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik, pun demikian juga studi status kesehatan masyarakat atau aspek penanganan kesehatan 35 miliar. Yang sekali lagi ini secara keseluruhan lebih dominan digunakan untuk aspek kesehatan. Baik. PBJ ini menjadi titik paling rawan dalam tindak pidana korupsi di daerah. Hampir 95% itu perkara korupsi daerah itu menyangkut PBJ. Nah, kemudian markup harganya dinaikkan atau kualitasnya yang diturunkan. Kemudian sumbangan itu dan harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai misalnya sumbangan itu tidak tercatat, kemudian ketika disalurkan ke masyarakat itu dianggap bahwa dana itu dari APBD, data DTKS itu kurang terupdate. Nah, dalam rangka itu KPK bekerjasama dengan BPKP itu untuk mengupdate DTKS tersebut supaya apa?
dari updating data ini yang sebelumnya itu tidak pernah terupdate, mungkin banyak data yang di DTKS itu masyarakat yang sebelumnya terdaftar di DTKS, setelah dilakukan verifikasi, masyarakat tersebut sudah menjadi atau masuk dalam kelompok masyarakat golongan yang sudah mampu sehingga tidak berhak untuk mendapatkan bansos. Ya. Ada juga mungkin juga masyarakat yang belum terdaftar di DTKS. Padahal dilihat dari kondisinya masyarakat tersebut layak. Nah itu koordinasi dengan BPKP karena biar bagaimanapun kan personel KPK sangat terbatas. Kami berkoordinasi dengan BPKP di daerah dan juga dengan aparat pengawasan internal pemerintah di provinsi maupun di kota kabupaten. Itu yang menjadi ujung tombak dalam pengawasan penggunaan dana COVID itu, Mbak. Baik. Silakan dengan model penunjukan langsung. Jadi memang tidak ada lelang sama sekali. Nah, tapi ketika kita belanja peralatan kesehatan pada waktu itu, kita mengacu kepada misalnya distributor atau supplier itu yang betul-betul ada dalam rilis daftar dari Kementerian Kesehatan. Pak Iskandar, selain pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah daerah mana, pemerintah kabupaten, kota mana saja yang kemudian? Kami BPKP memang sejak Impres 4 ya, tahun 2020 kita diminta untuk mengawal bagaimana refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 itu secara taat ajas. Jadi sejak awal memang kita melakukan pengawalan, bahkan sejak bagaimana pembentukan gugus tugas. Lalu juga kita harus melihat bagaimana tata kelola yang dibangun ya, di dalam gugus tugas itu sendiri. Lalu masuk kita kepada anggaran. Ya. Pada anggaran bagaimana untuk 3 fokus tadi ya, refocusing dan realokasi tentu pada 3 fokus. Untuk kesehatannya bagaimana, untuk JPS-nya bagaimana, pemulihan ekonominya bagaimana. Nah, itu kita pantau. Nah, untuk memantau tadi kita tahu bahwa transparansi itu sebagai suatu landasan ya untuk semua bisa bersih lah ya, clean gitu kan. Nah, transparansi tadi kita bangun dengan aplikasi yang namanya MRRP COVID-19. Nah, di situ kita kerjasamakan tentu dengan pemerintah provinsi, ya, bahkan dengan Kejaksaan Tinggi. Kita sama-sama kita launching bahwa di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini anggaran-anggaran realisasi kita masukkan semua di aplikasi sehingga semua transparan, bisa kelihatan berapa yang dianggarkan, berapa realisasi. Bahkan bukan hanya uang, di situ juga masuk bantuan-bantuan untuk kesehatan. Bahkan dari pusat, dari mana-mana masuk semua. Jadi masyarakat itu sebetulnya bisa melihat di situ berapa yang sudah masuk, lalu kemana, APD tadi disalurkan kemana, didistribusikan kemana. Bahkan sekarang pun kita bisa lihat APD tersisa stoknya di mana, ada 23.000 tersisa di mana, itu bisa kita lihat semua. Jadi transparansi itu kita bangun. Dan kita membangun transparansi tadi tentu tidak sendirian. BPKP juga sebagai APIP, kita gerakan semua APIP baik di inspektor provinsi, kabupaten, kota, kita kerjasama semua. Jadi ada koordinasi begitu? Iya, kita koordinasi betul. Nah, mereka nanti bahkan yang mau validasi data tadi kita minta APIP. APIP yang menginput data di aplikasi MRRP COVID-19. Jadi sudah divalidasi oleh APIP, masuk dia. Baik, jaminan independensinya bagaimana? Begini, kita kan bertahap. Jadi tadi kalau kita cerita audit kan nanti di belakang. Tapi kita harapkan nanti pada saat audit, kita harapkan tuh sudah tidak ada masalah. Dengan cara kita kawal sejak awal ini, ya, sejak mulai pembentukan gugus tugas, bahkan kita kawal GRC-nya, governance-nya bagaimana, risk management-nya bagaimana, controlling-nya bagaimana. Nah, 3 hal itu kita kawal sejak awal. Nah, di sini tentu kalau kita bicara independensi masih ada abu-abu di situ kan, bisa dipertanyakan kan inspektor dan sebagainya. Tapi kan tidak hanya itu ya, itu kan hanya masalah data yang masuk. Nanti begitu pengujian lapangan itu juga kita lakukan. Contoh misalnya begini, tadi kan Pak Alex sampaikan bagaimana masalah data. Nah, memang ada 3 fokus tadi, kita bicara fokus kesehatan, JPS, lalu kita bicara pemulihan ekonomi. Nah, memang yang krusial kalau kita bicara mengenai jaring pengaman sosial tadi yang bansos-bansos. Nah, itu kuncinya memang di data. Ya. Nah, KPK pun sudah menyampaikan sejak awal bahwa bagaimana panduan utama di dalam bansos itu yang kita pakai itu DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kita pakai. Jadi untuk Bengkulu memang kita ketahui DTKS itu kan ada 192.000 sekian, gitu kan, DTKS. Nah, dari DTKS tadi kita cek kan, dari DTKS tadi yang sudah masuk dapatkan program PKH
BPNT sudah berapa ya. Lalu sisanya berapa? Nah, Ya. sisanya ini yang sebetulnya kalau DTKS tadi akurat ya, selalu diupdate, tentu kita mudah ya kan? Tentu kita mudah. Tapi dalam kenyataannya memang kita lihat data tadi ada yang tidak update gitu kan. Ada yang sudah tahun 2015 bahkan tidak diupdate gitu Ya, kan. ya. Nah, sehingga kita temukan bahwa dari data DTKS yang ada, setelah dikurangi program-program PKH dan sebagainya, masih ada suatu tersisa data. Itu pun ternyata pada saat pemerintah kabupaten dan provinsi mengajukan BST, bantuan sosial tunai, itu tidak melulu diambil dari DTKS. Karena ada masyarakat yang miskin ternyata justru tidak ada di DTKS. Ya. Nah itu, jadi contoh misalnya begini, BST yang diajukan seprovinsi, baik kabupaten kota maupun provinsi ya, itu ada 53.000 kakak. Ya. Dari 53.000 kakak, hanya 44.000 yang diambil dari DTKS. Ya. Sisanya di luar. Berarti ada warga masyarakat miskin yang luar DTKS juga memerlukan bantuan. Nah kita telusuri lagi sampai tersisa sekitar 33.000 itu yang ada di DTKS itu belum tercover bantuan. Ya. Nah di situ yang kita kawal siapa yang harus menutup. Apakah BLTDB, apakah nanti dari bansos APBD. Nah begitu masuk ke berbagai macam bansos, kembali masalah data itu menjadi krusial. Iya. Nah kami Apalagi ditekankan oleh pimpinan KPK tadi, Betul data, sekali. data, dan data begitu. betul sekali. Nah ini kan proses berlangsung. Ya, selama proses berlangsung, kami juga tetap meng-cleansing data, ya, meng-cleansing data. Sehingga dalam proses tadi, ya memang kita kan bukan dari awal ya, ini kan sudah berjalan. Ya. Jadi sambil berjalan juga kita meng-cleansingnya gitu kan. Ya. Pada saat kita cleansing memang dari seluruh kabupaten kota tidak ada data yang tidak terduplikasi. Ya. Selalu ada, pasti ada. Baik. Nah kita temukan ada sekitar 35.000 lah duplikasi. Baik. Tapi itu duplikasi tadi juga tidak akurat begini, tidak akuratnya begini. Misalnya ada nicknya ganda, nicknya ganda nih, tapi namanya beda. Joni Badu misalnya kan, tapi nicknya sama. Nah lalu macam-macam. Ada juga yang nicknya nggak lengkap gitu kan, nicknya tidak lengkap. Atau ada juga yang nicknya ganda sama, bahkan ada 3-4 nick yang sama, namanya sama. Ada seperti itu. Jadi variasinya macam-macam. Nah, setelah kami kumpulkan dengan aplikasi cleansing tadi, itu kita atensi kepada masing-masing Pemda ya, masing-masing Pemda kita atensi kondisi Ini data-datanya begitu ya. kondisi data demikian. Tolong kami minta inspektorat mengecek lebih lanjut ke lapangan. Ya. Karena apa? Karena meskipun dia duplikasi, itu belum tentu masalah gitu. Ya. Bisa aja misalnya nicknya sama nih, tapi namanya beda. Di lapangan gimana harus dicek? Oh ternyata kakaknya juga beda pak, tetap dikasihkan kayak gitu. Jadi memang data-data tadi memang harus dicek ke lapangan. Macam-macam variasi tadi. Nah itu yang kita minta pada kesempatan, bukan mumpung sih ya, karena kejadian pandemi ini sekaligus lah kita gunakan untuk update data DTKS tadi. Ya, sekaligus ya diupdate begitu. Walaupun masalah yang dihadapi adalah updating data yang saya pikir sangat sulit dalam waktu singkat, betul. Dalam waktu yang sangat singkat. Pembentukan tim daerah yang dikepalai langsung oleh gubernur. Nah, di dalam tim itu lengkap dari unsur BPKP ada, kejaksaan ada, kepolisian ada. Artinya mulai dari perencanaan penganggaran sampai nanti penentuan jenis belanja itu juga dibahas secara bersama-sama. Harga ayam potong anjlok. Yang biasanya sampai 23.000, 25.000 per kilogram berat hidup di kandang. Nah pada waktu awal Covid itu jatuh sampai 8.000 sampai 10.000. Bayangkan peternak-peternak kecil kan bisa kolap. Nah pada waktu itu kita ambil sikap, konsultasi dengan BPKP, konsultasi dengan pihak kejaksaan, kita beli produknya ini. Dengan harga standar BIP lah paling tidak. Break even point supaya usahanya tidak kolap. Kita beli misalnya 2-3 ton dari peternak, yaitu kemudian kita potong ayamnya, kita distribusikan sama tadi. Siapa yang menerima bantuan paket bahan pangan ayam potong tadi sama, kita kasihkan ke panti asuhan, kita kasihkan ke kelompok disabilitas, kita berikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang betul-betul hilang mata pencariannya. Sehingga sekali lagi daftar penerima ini jelas, kemudian daftar penerima paket program pemulihan ekonomi juga jelas. Ada beberapa produk pangan yang lain juga waktu itu seperti panen melon, kan waktu itu pas awal-awal nggak ada pembeli sama sekali, cabai busuk dia. Nah ini yang kita beli. Jadi karena kita ini kan APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi kalau internal itu kita ada 2 peran pokok sebetulnya, consulting dan assurance. Kalau assurance yang kita kenal biasa istilah itu audit, evaluasi, monitoring, review, itu assurance. Nah kita peran di awal ini, kita yang consultingnya ini, ya, bagaimana sama-sama kita mengawal agar mulai dari proses
bahkan perumusan kebijakannya ya, perumusan kebijakannya, perencanaannya, bahkan penganggaran itu supaya secara sesuai ya, memadai dengan apa yang ketentuan-ketentuan tadi. Nah, artinya apa? Apabila terjadi memang pada saat kita mengikuti nih ya, kalau ada kesalahan-kesalahan itu masih bisa dikoreksi gitu. Jadi kita tidak ingin bahwa kita masuknya nanti di belakang audit aja. Nah, itu udah susah. Kalau itu udah terjadi kan, kita mau nyari-nyari tinggal kerugian negara dan sebagainya itu sudah susah lah gitu kan. Artinya rugi semua. Nah, maka sejak awal ini memang kita lakukan, bahkan koreksi-koreksi pun kita lakukan. Contoh misalnya kan gini, untuk kota misalnya kan, kota kami sampaikan. Kami istilahkan tuh atensi. Jadi kalau masih in progress itu kita atensi. Misalnya contoh ya, pemberian bansos kota ini kan semua diberikan tuh. Nah, semua diberikan. Nah, pada saat diberikan tadi kita berikan atensi ke Pak Wali Kota, kita sampaikan. Artinya bahkan sampai rame di koran waktu itu kan. Masyarakat malah rame. Kok Pak Wali katanya melanggar janji gitu kan. Janjinya semua mau diberikan. Sekarang didata lagi. Nah, itu pendataan ulang itu sebenarnya dari kami rekomendasi ke Pak Wali bahwa ini untuk pemberian kepada seluruh penduduk itu kita harus antisipasi. Memang sih semua terdampak saya katakan, tapi kita harus antisipasi bahwa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Sehingga uang daerah tadi itu harus kita efisiensi betul ya, mana yang betul-betul yang betul-betul membutuhkan itu yang kita utamakan. Artinya ada dilakukan koreksi-koreksi. Ada. Jadi kita minta itu sampai kan ada surat dari Pak Wali kan untuk mendata ulang. Yang akhirnya rame di koran. Nah, saya bilang gini, kalau orang bilang kan kemarin sudah semua. Nah, tahap berikutnya kita selektif dong gitu kan, sehingga bisa ada penghematan untuk menjaga ke depan. Kita nggak tahu sampai kapan nih kita harus berikan bantuan kepada masyarakat miskin gitu. Itu kita lakukan in progress. Kita terakhir saya kembali bergabung bersama pimpinan KPK. Kerjasama dari masyarakat. Masyarakat sendiri yang akan menikmati bantuan itu, yang akan melihat dan merasakan apakah tetangga sebelah saya itu layak mendapat bansos atau tidak. Baik, terima kasih pimpinan KPK Bapak Alexander Marwata langsung dari Gedung KPK RI Jakarta yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting. Sukses Pak Alex, dan terima kasih juga kepada Pak Gubernur sudah meluangkan waktu banyak. Kita berharap tidak ada temuan-temuan terkait dengan penanganan dana COVID secara keseluruhan di Provinsi Bengkulu begitu ya. Terima kasih juga sudah Pak Iskandar juga sudah bergabung. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di edisi berikutnya. Dan pemirsa, demikian dialog publik hari ini. Saya Indah Teresia, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok di program dan waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Terima kasih.